Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Kalau kemarin Bocan udah cerita tentang perjalanan panjang dari Jogja ke Banyuwangi. Di video kali ini kita mau lanjut lagi road tripnya Bobors, dan jadwalnya hari ini adalah nyebrang ke Pulau Bali. Bukan kemarin, ceritanya hari ini Bocan itu check out dari El Royal Hotel. Dan ini kita udah beli karcis kapalnya Bobors, langsung menuju ke pelabuhan. Dan untuk syarat penyeberangan sekarang ini udah nggak perlu rapid ataupun antigen lagi ya. Jadi Bobors sudah nggak perlu takut dicolok-colok lagi hidungnya, karena udah tinggal beli tiket aja terus lanjut deh tuh nyebrang ke langsung lanjut naik ke kapalnya maksud Bocan. Dan harga tiketnya itu kalau nggak salah sekitaran 250.000. Dan kalau Bobors nanya beli tiketnya pakai aplikasi atau di agen, kayaknya kalau untuk sekarang sih enakan di agennya langsung Bobors, karena Bocan lihat tuh ya di aplikasi malah agak belibet tuh. Kalau untuk yang Bali, untuk Bali Banyuwangi itu agak belibet kalau lewat aplikasi. Jadi mendingan enakan beli langsung di agennya sih. Itu banyak kok di pinggir jalan tuh, banyak sederetan gitu deh. Bobors sudah nggak perlu takut susah-susah lagi buat cari tiketnya, karena untuk kapalnya sendiri ini beroperasinya tuh hampir tiap jam ada. Jadi nggak perlu takut nunggu lama, nggak perlu takut apa-apa, pokoknya ini lancar. Dan alhamdulillah pas Bocan nyebrang tuh kemarin ombaknya aman Bobors. Kita kan dengar di berita kalau yang di Pelabuhan Merak tuh sampai ditutup ya. Kalau di Selat Bali ini alhamdulillah semoga terusan aman ya. Nah ini kita ngantri sebentar Bobors. Untuk menghindari antrian lama sih tuh harusnya kita turun. Jadi sebelum mobil masuk ke parkiran tuh harusnya penumpang turun, jadi nggak makan waktu lama. Tapi ya udah sih, kalau kemarin tuh Bocan nunggu di kapal aja karena penyeberangannya kan cuma sekitar 30 menit 40 menit ya. Jadi nunggu di kapal, kebetulan dapat angin juga jadi nggak kepanasan. Terus ya udah nggak nyampe sejaman kita udah sampai di Pulau Bali, tapi jam udah berubah. Kalau di Jawa kan masih jam 2 gitu. Nah ini nyampe Bali udah langsung jam 3. Dan ini ada pemeriksaan STNK sama SIM Bobors. Jadi Bobors pastiin bawa SIM, terus juga STNK-nya masih hidup. Soalnya Bocan tuh pernah ketilang 100.000 gitu tahun 2019 gara-gara STNK-nya belum diperpanjang. Pajaknya mati ya, itulah pokoknya. Nah ini ada operasi yang ngecek KTP itu namanya. Nah ini diperiksa lagi nih, harus bawa kartu identitas. Udah lolos, kita lanjut deh perjalanannya. Dan untuk road trip kali ini Bocan milih lewat Panselanya Bali. Kalau kemarin kan sempat lewat Pantura tuh ya. Sebenarnya Bocan lebih suka lewat Pantura sih Bobors, karena pemandangannya tuh lebih bagus. Terus walaupun perjalanannya lebih lama gitu ya, dan nanti nembusnya tuh di daerah Bedugul yang nembus bukit-bukit gitu. Tapi kayaknya kalau lewat Pantura tuh jalannya lebih santai, nggak terlalu banyak truk. Nah kalau lewat Pansela ini dari perkiraan Google Map-nya tuh lebih cepet, tapi PR banget karena sepanjang jalan ini banyak truk-truk besar yang ngangkut logistik segala macem kan. Ya udahlah, karena pengen cepet akhirnya tetap pilih Pansela. Nah ini udah sekitaran jam 4 sore. Terus Bocan juga sempat makan siangnya ketelatan melulu selama road trip, karena sarapannya tuh pasti siang. Terus kalau pas check out belum lapar, akhirnya pasti makan siangnya tuh di atas jam 2an gitu, jam 3an tuh baru makan siang. Nah ini kita lanjutin lagi perjalanannya. Cuacanya mendung-mendung gini Bobors. Aduh, kalau Bobors tuh mau ke Bali ya di bulan Desember sama Januari mendingan jangan deh. Mendingan rencanain liburan ke Bali tuh kalau pas musim-musim panas aja. Karena kalau misalnya yang bulan berber itu sama awal tahun nggak tahu sih gimana. Cuma pokoknya pas tahun baru pasti itu hujan terus nih. Bocan aja udah berapa hari di Bali tuh tiap hari hujan. Laut aja tuh nggak kelihatan biru-birunya. Aduh pokoknya jadi bosen. Jadi seharian di hotel atau di villa doang. Nah ini Pansela itu Bobor, salah satu kekurangannya selain banyak truk tadi adalah sering banget macet. Biasanya ini di pertigaan Sele Madeg ini nih Bobors nih, ini sering banget macet. Nah Bobors lihat ya, yang arah menuju ke Gilimanuk itu tuh justru macet parah.
Untungnya alhamdulillah jalur Bocan yang menuju Denpasar itu cukup lancar. Ya macet sih tapi masih jalan dikit-dikit gitu ya, nggak berhenti total. Kalau tadi tuh yang pas arah Gilimanuk itu panjang banget sampai berhenti total. Kebayang gak sih kalau pas arah pulang harus ngadepin macet seperti itu? Kayaknya waktu 2019 juga Bocan pernah tuh Bobors ngalamin macet kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bobors mau road tripnya enak, mendingan pilih yang Pantura sih. Pantura tuh jarang macet soalnya. Dan sekitar jam berapa ya, jam 8 gitu Bocan tuh berangkat dari hotel di Banyuwangi tuh kan jam 12-an gitu ya, habis check out gitu. Nah ini baru sampai daerah kotanya Bali tuh sekitar jam 8 gini Bobors. Sudah berasa capek banget nih. Dan hari ini kita mau nginep di hotel daerah Kuta Bobors. Nama tempatnya adalah Sol by Melia Kuta. Nah seperti biasa nih, sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobors nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah, dengan jaminan harga termurah dari tiket.com diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk hotel Sol by Melia Kuta ini, harga kamarnya itu mulai dari 500 ribuan per malam untuk tipe kamar double atau single Sol. Ini udah sama sarapan juga. Terus ada tipe Sol Big, harganya ini 560 ribuan per malam. Berikutnya ada kamar Sol Extra, harganya 600 ribuan. Nah kemarin Bocan ambil tipe kamar Sol Extra yang sama sarapan, itu harganya jadi 740 ribuan. Dan ini kamarnya udah nyaman banget dengan harga yang terjangkau juga kan. Tapi catat harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya. Pokoknya buat Bobors yang mau liburan ke Bali dan mau cari hotel murah dan ramah anak, pesannya harus lewat tiket.com dan pakai kupon Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500 ribu dengan minimal transaksi 300 ribu. Dan kuponnya ini juga bisa Bobors pakai buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Maret 2023. Nah kayak Sol by Melia ini harga awalnya kan 740 ribuan. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 10%, netnya jadi 670 ribuan. Lumayan banget loh diskonnya. Jadi buat Bobors yang mau liburan kemana aja, kapan aja, beli tiket murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Dan ini Bocan udah sampai yang arah-arah menuju Kuta nih Bobors, terus macet lagi. Aduh, Bali tuh katanya kalau pas musim hujan udah pasti macet di mana-mana kayak gini nih. Tadi di Selemadeg macet, tapi yang arah ke Gilimanuk. Nah, sekarang di kotanya ini juga macet. Dan pas besok-besokannya gitu ya, Bocan mau ke Canggu, mau kemana itu macet terus sih Bobors. Jadi enakan pas musim panas sih pokoknya. Dan sekarang kita udah sampai di hotelnya nih Bobors. Ini Bocan bingung karena hotelnya tuh kayak ruko-ruko gitu kan. Tapi tadi ada petunjuknya lobby tuh masuk ke sini. Ya udah kita masuk lewat basement sini, nanti nembus ke bangunan yang ada di depan, di seberangnya. Bukan di seberangnya, ya pokoknya depan belakang gitu sih Bobors. Nih, jadi hotelnya itu di area sini. Nah, yang di depan tadi tuh kayak ruko-ruko gitu. Ada cukur rambut lah, ada jual makanan ya gitu-gitu deh. Nah, ini kita turun langsung disambut sama belinya. Langsung dibantuin untuk mindahin luggage. Nah, ini kita langsung masuk ya Bobors. Udah mindahin barang. Maafin celana Bocan. Di apa kelamaan di mobil jadi gitulah. Nah ini untuk proses check-in-nya juga smooth. Bocan tuh sampai hotel jam 9 malam loh. Aduh, jadi 2 hari ini tuh beneran berasa capek banget karena harus nempuh perjalanan di atas 8 jam gitu kan di mobil. Nah ini area lobbynya minimalis banget, bangkunya juga nggak terlalu banyak. Kalau pas sepi sih enak Bobors bisa duduk. Cuma ini hotel sering rame, nggak tahu karena ini Bocan lagi nginep pas Nataru atau gimana, tapi itu hotelnya tuh sering rame banget. Mungkin karena budget juga kali ya, maksudnya untuk ukuran Bali gitu dan lokasinya di Kuta, harga hotel 600 ribuan tuh kan kayak masih murah banget kan, masih terjangkau banget. Nah kita udah check in, nah suami ke parkiran nih Bobors. Jadi parkirannya tuh di lantai basement tadi. Dan kita juga disediain welcome drink. Jadi walaupun Bocan tuh check innya malam, tapi penyambutannya masih bagus banget. Mulai dari kesigapan bellboynya sampai nyediain welcome drinknya juga. Nah ini baru aja Bocan beres check in, datang tuh tamu serombongan gitu. Untung Bocan udah selesai check in, kalau misalnya mereka duluan nanti Bocan lama nungguinnya. Udah capek banget soalnya, udah pengen sampai kamar. Dan kita lanjut menuju ke kamar abis minum welcome drink sebentar.
Kamar Bocan itu ada di lantai 1. Jadi hotelnya ini bangunannya nggak terlalu tinggi. Nah kalau yang di lantai 1 ini enaknya dia tuh kan di lantai dasarnya. Jadi ke kolam renang gampang, ke restoran gampang, mau ngambil ojol bolak-balik juga gampang. Nah ini dia tipe kamar Sol ekstranya. Kamarnya cukup luas ya. Untuk harga 600-700 ini udah luas banget kamarnya. Terus juga bantalnya disediain 4. Karena kadang penciri hotel, maksudnya hotel murah tapi bagus sama hotel murah ya murah aja, itu adalah dari bantalnya. Kalau bantalnya tuh 4 berarti dia murah tapi bagus, karena dia bener-bener mikirin gitu kan. Terus ini juga Bocan disambut sama welcome fruit, mungkin sebagai pengganti dinner ya, karena kamar Bocan tuh kan Bocan pilih yang sama dinner tapi datangnya kemalaman gitu dan gak ngambil dinner, jadi ya udah dikasih welcome fruit. Terus ini adalah suasana di depan kamar Bocan. Tuh masih hujan terus, gak tahu nih besok bakalan cerah apa gimana, tapi masih hujannya tuh awet banget dari sorean tadi tuh. Dan selamat pagi. Tadi Bocan gak sempat nge-review banyak karena pengen buru-buru istirahat, dan langsung kita lihat suasana pagi harinya. Paginya lumayan cerah ya Bobors, tapi mendungnya udah lumayan banyak juga tuh, udah ngumpul. Nah depan kamar Bocan tuh pas banget kolam renang, jadi enak kalau misalnya Bobors mau berenang sama anak-anak. Tuh cakep ya suasananya. Dia gak punya private beach, walaupun dia lokasinya di daerah Kutai gitu, tapi dia gak punya pantai pribadi. Tapi kalau Bobors tuh mau ke pantai itu juga bisa kok jalan kaki. Nah ini gak lama tadi cerah kayak gitu, tahu-tahu hujan dan anginnya kenceng Bobors tuh. Payungnya aja sampai jatuh gitu. Emang cuacanya lagi kurang bagus nih kalau pas akhir-akhir tahun kayak gini. Tuh belinya untung sigap langsung benerin payungnya. Padahal tadi lagi enak-enak berenang loh. Banyak orang yang lagi berenang tahu-tahu hujan angin kayak gini. Dan hari ini Bocan juga nggak ngambil sarapan karena bangunnya kesiangan. Terus Bocan tuh kan extend ya karena males pindah-pindah tempat lagi Bobors, karena kemarin kan 2 hari berturut-turut jalannya jauh gitu. Jadi beneran hari ini pengen istirahat, tapi ternyata katanya kamar Bocan yang tadi Bocan tempatin itu udah di-book orang. Mungkin karena dia akses pool atau gimana gitu, jadi udah di-book orang dan akhirnya Bocan suruh pindah. Ya udahlah, beberes lagi. Nah ini kamar yang barunya, masih sama-sama di lantai 1 sih, cuma beda posisinya aja. Kalau yang ini tuh di depan restoran. Dan sekarang kita review kamarnya ya. Tadi semalam kan belum sempet review kamarnya nih. Nah ini internetnya, uploadnya super kenceng tapi downloadnya standar sih. Kalau Bocan sih suka kalau upload kenceng, karena buat upload ke YouTube-nya jadi nggak masalah gitu kan. Terus juga di kamar tuh tadi ada fasilitas TV dan ada teko listrik sama air mineral. Ini teko listriknya perlu dielapin sih. Udah kelihatan kusem banget. Terus di telepon juga tuh putus Bobors, dan kelihatan perlu dibersihin ekstra sih. Tapi yang lain-lainnya aman lah. Kayak misalnya lantai gitu, kasur sama kamar mandi aman. Nah ini area kamar mandinya. Kamar mandinya tuh pakai ubin-ubin yang jadul gitu Bobors. Terus juga disediain dental kit sama hair dryer, dan sabun, shampoo sama anduk juga disediain lengkap ya. Nah ini pastinya ada water heater. Terus di sebelahnya ini toilet. Cuma nih di kamar mandi nggak ada tempat sampah. Jadi kalau misalnya Bobors tuh habis dari toilet gitu ya, mau buang sampah tisu atau apa, harus ke kamar tidur dulu. Terus di kamar tidur juga itu nggak disediain tisu. Mungkin bisa kali ya ditambahin tisu sama toilet di kamar mandi biar makin nyaman. Nah ini cuacanya masih hujan, awet bener dari siang sampai sore. Jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke pantai. Ya udah seharian di kamar doang sambil pesen ojol buat makanan gitu deh. Dan ini sekitar jam 5-an karena udah saking bosennya gitu ya. Udah ngerasa cukup istirahat tapi nggak bisa kemana-mana juga. Jadi ya udah kita putusin buat berenang aja nih. Kebetulan hujannya juga udah nggak terlalu deras. Tuh kolam renangnya cakep banget Bobors. Kolam renangnya tuh luas. Jadi berasa puas banget berenang di sini. Dan ini ada untuk anak-anak sama untuk dewasa. Dan kerennya kolamnya tuh anget. Kayaknya dia bukan yang anget banget gitu, tapi yang seanget suhu tubuh Bobors. Jadi kita berenang juga tuh gak kedinginan. Nah kalau yang di ujung tadi tuh itu area dalam. Kalau ini area anak-anak
Sama yang di sebelahnya ini kedalamannya sekitar 1,5 meter sih. Nah ini anak-anak seneng banget berenang sambil bawa apa tuh kayak pelampung gitu. Dan lagi enak-enak berenang, hujan lagi. Tapi kita tetap berenang sih karena airnya kan anget tuh. Dan pas hujan tuh nggak ada petir Bobors, jadi Bocan ngerasa ya udah sih aman aja kayaknya. Nah di sini tuh kayak ada tempat permainan juga. Jadi kalau misalnya Bobors yang nggak mau hujan-hujanan bisa dapat hiburan di sini. Ada tenis meja, terus ada biliar, lumayan ya hiburannya. Terus di tengah situ itu ada pool barnya. Nah ini ada gawang. Ini bisa buat apa namanya? Buat olahraga air juga. Nah anak Bocan tuh malah mainnya tembak-tembakan pakai ginian dong. Seru banget sih. Seru banget nih Bobors, walaupun sambil hujan-hujanan. Tapi sambil berenang itu rasanya enak karena nggak dingin airnya tuh. Dan hujannya tuh kayak apa ya, hujan berhenti gitu deh. Nah sekitar 6:30 akhirnya kita balik ke kamar. Kita selesai berenangnya, kita balik ke kamar. Dan itu pintu masuknya ada 2 Bobors. Jadi ada yang dari lorong tadi sama ada yang dari teras. Dan dua-duanya ada kuncinya kok, jadi Bobors bebas. Kita udah selesai bersih-bersih, udah ganti baju. Sekarang mau lihat menu makan malamnya nih. Nah ini menu makan malamnya. Harga makanannya lumayan ya Bobors. Tapi ya standar hotel sih. Nggak yang semahal hotel bintang 5 juga gitu. Nah tapi pilihan menunya itu kayaknya nggak terlalu banyak nih. Bocan sempat agak bingung juga gitu mau pesen yang mana. Dan akhirnya kita pilih pasta sama cumi goreng tepung. Nah ini cumi goreng tepungnya tuh tadi 60 ribuan ya kalau nggak salah. Nah ini pastanya. Jadi sebenarnya udah makan malam lewat ojol, cuma masih lapar. Jadi ya udah kita ngemil. Ini jatuhnya ngemil. Kita pesen 2 menu makan rame-rame karena makan malamnya tuh udah ya. Jadi ini buat pengganjal sebelum tidur aja. Aduh gimana gak gendut, coba kan liburan makan terus. Nah ini spagettinya ya lumayan sih enak. Dan hari ini kita mau sarapan. Agak rugi sih karena pas hari pertama tuh gak ngambil sarapan karena bangunnya jam 10. Ketahuan ya bangunnya siang banget. Bocan sih udah bangun, sama si adik juga udah bangun. Cuma si kakak sama si bapaknya tuh ya udahlah, mereka kan emang susah bangun pagi tuh. Nah mau bangunin mereka tuh gak tega. Jadi ya udah mendingan sarapan pesen ojol aja gitu. Yang penting mereka tidurnya puas deh. Nah ini sarapannya pas lagi penuh-penuhnya Bobors. Nah ini Bocan datangnya emang agak siang juga Bobors. Datangnya tuh sekitar jam 9, setengah 10 gitu deh. Kan sarapannya tuh sampai jam 10 doang ya. Sebenarnya sih kalau misalnya sarapannya tuh normal gitu ya, setengah 10 tuh Bocan masih keburu. Biasanya di hotel lain juga emang Bocan sarapan tuh selalu siang gitu. Cuma yang di sini nih agak kewalahan hotelnya. Bobors lihat ya, itu minuman pada habis, susu habis, buah-buahan habis. Jadi pas datang tuh bingung mau ngambil apa, mau ngambil buah kosong, mau ngambil susu kosong, mau ngambil minum gelasnya juga kosong. Aduh sarapannya. Katanya sih kata staffnya ya, itu tamu datang banyak tuh di satu waktu gitu. Jadi misalnya pas yang jam 9 itu datangnya langsung bruk semua, makanya mereka tuh kehabisan semua. Makanya mereka langsung agak keteteran gitu, ngambil ini ngambil itu, makanya langsung gini deh, langsung berantakan banget. Tapi katanya sebelum jam itu sih aman. Mungkin Bocan kali ya nggak pas waktunya, tapi kan nggak bisa nyalahin tamu dong, mau sarapan jam berapapun gitu. Maksudnya selama masih emang jadwalnya ya udah harusnya bisa aja tuh. Banyak banget yang habis. Nah ini akhirnya sarapan Bocan nih ada buah sama bihun dan sosis doang karena yang ready saat itu cuma ini. Nah terus gak lama akhirnya mereka refill tuh Bobors. Jadi tadi kan buahnya tuh cuma semangka doang kan tuh ya. Nah terus akhirnya mereka refill tuh pepaya, nanas semua refill. Tapi itu juga cepet banget ludesnya. Mungkin karena tamunya lagi rame-ramenya kali ya. Terus Bocan mau ngambil nasi goreng kan kosong tuh. Ya udah akhirnya Bocan nunggu dulu gitu kan. Karena mikirnya mereka bakal refill. Tapi ternyata beberapa menit kemudian tuh si mbaknya malah datang dan bilang, "Ibu permisi 10 menit lagi kita mau closing. Kalau masih ada yang mau diambil silakan diambil." Nah itu Bocan langsung ngerasa, "Hah?
mau closing, Mbak saya mau ngambil apa, saya mau ngambil makanan aja tuh dari tadi nggak kebagian gitu, nunggu yang ini aja tuh saya nggak dapet, terus Mbak tahu-tahu bilang mau closing, terus saya makan apa, Bocan gituin kan. Terus akhirnya si mbaknya nih ngasih solusi sih. Dia bagusnya ngasih solusi, jadi nggak yang lepas tangan atau gimana gitu, dia ngasih solusi. Akhirnya dia langsung pesenin, oh gitu ya ibu, maaf ya, dia langsung minta maaf gitu. Terus dia langsung nawarin buat ibu mau apa, mau nasi goreng, nanti saya pesenin langsung deh sama chefnya di dapur biar ibu bisa makan juga gitu kan. Nah Bocan suka nih kalau staffnya ngasih solusi kayak gini gitu kan, jadi nggak yang lepas tanggung jawab, ya bodo amat gitu, udah habis waktunya ya udah, salah lu gitu, gak kebagian sarapan gitu. Nah kalau ini nggak, mereka akhirnya bikinin tuh nasi goreng buat Bocan, dan ya udah sih bisa sarapan walaupun tadinya sempat agak kesel sedikit gitu, tapi ya udah. Dan menurut Bocan sih hotelnya recommended apa enggak? Kalau untuk kolam renangnya sih recommended ya Bobers. Bocan suka banget sama poolnya. Terus staffnya juga bagus kok, walaupun tadi sarapannya agak sedikit crowded. Mungkin itu pas waktunya aja Bocan yang gak tepat. Mungkin sih biasanya mereka lebih prepare atau gimana. Ya semoga sih sarapannya nggak kayak Bocan lagi gitu. Semoga sarapannya nanti mereka lebih siap lagi, kalaupun dapet tamu yang brek langsung datang gitu kan. Dan sekian review Seoul by Melia Kuta dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi buat Bobers yang mau liburan ke Bali, dan bisa menghibur Bobers yang belum bisa liburan. Terima kasih udah nonton, dadah.